Ya, terima kasih Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan IHB ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mempresentasikan materi tentang asesmen diagnostik yang akan saya paparkan nanti. Untuk selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita mengheningkan sejenak, kita mendudukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan doa yang telah kita sampaikan, kita laksanakan, apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai asesmen diagnostik. Mohon nanti bantuan kepanduan dari Bapak Ibu apabila nanti selama pelaksanaan pemaparan materi dari saya ada kekurangan atau kesalahan, mohon diperbaiki. Siap. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang asesmen diagnostik. Kemarin-kemarin kita sudah pernah membahas, pernah mendengar materi tentang diagnostik. Bapak Ibu yang masih ingat diagnostik, apa yang dimaksud dengan diagnostik itu sendiri, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Asesmen diagnostik itu apa, Bapak Ibu? Biar lebih semangat untuk mengingatkan. Ya, Bapak Agus. Mohon izin, peserta didik berarti kita mendiagnosa peserta didik kita yang akan kita ajar. Mungkin kita mencari informasi tentang keadaan siswa atau kemampuan siswa itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah menyampaikan penjelasannya tentang asesmen diagnostik. Bagus sekali Pak Agus. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa asesmen diagnostik itu tadi adalah awal ya, pengetahuan awal yang harus yang ingin kita ketahui tentang peserta didik atau siswa. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita perhatikan slide yang ada di depan. Di sini tertera asesmen diagnostik. Selanjutnya, tujuan asesmen diagnostik. Di sini ada tujuan asesmen diagnostik, ada asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Untuk yang pertama kalinya kita lihat tujuan asesmen diagnostik itu apa. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Tujuan asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, di sini biasanya siapa kira-kira Bapak Ibu yang bertugas untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa? Berarti ini kalau kemampuan dasar siswa, berarti di awal ya Bapak Ibu ya, awal masuk siswa. Ya, berarti bertepatan dengan kalau kita SMP ini berarti kelas 7. Kira-kira yang berperan utama untuk mengetahui kemampuan dasar siswa di sini
Siapa Bapak Ibu kira-kira? Ibu BK ya. Atau kesiswaan mungkin ya Bu ya? Bu BK atau kesiswaan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Selanjutnya, asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Asesmen diagnostik non kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut: kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif adalah persiapan. Setelah persiapan dilaksanakan, terus selanjutnya ditindaklanjuti. Ada 3 ya Bapak Ibu ya untuk asesmen diagnostik non kognitif. Terus ada persiapan dulu, pelaksanaan, baru ditindaklanjuti. Oke, selanjutnya asesmen diagnostik non kognitif. Contoh kegiatan persiapan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Misalnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Terus berikutnya, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Contoh kegiatan persiapan asesmen diagnostik non kognitif. Oke, selanjutnya asesmen diagnostik non kognitif. Contoh kegiatan pelaksanaan. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, itu adalah bagaimana kita bercerita, terus menulis dan menggambar. Contoh kegiatan pelaksanaannya. Selanjutnya di sini ada asesmen diagnostik non kognitif, strategi tanya jawab. Saat siswa menjawab pertanyaan, nah berikan penguatan. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Saat siswa menjawab pertanyaan dari kita, walaupun itu kecil, wajib atau alangkah baiknya kita berikan penguatan. Terus berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam pengetahuan siswa, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Itu saat siswa menjawab pertanyaan. Terus saat siswa balik bertanya, usahakan kita langsung merespon, langsung menjawab pertanyaan siswa, dan membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Umpan balik ini ya, membalikan ke siswa. Daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Contoh kegiatan persiapan asesmen diagnostik non kognitif. Oke, selanjutnya asesmen diagnostik non kognitif. Contoh kegiatan pelaksanaan. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, itu adalah bagaimana kita bercerita, terus menulis dan menggambar. Contoh kegiatan pelaksanaannya. Selanjutnya di sini ada asesmen diagnostik non kognitif, strategi tanya jawab. Saat siswa menjawab pertanyaan, nah berikan penguatan. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Saat siswa menjawab pertanyaan dari kita, walaupun itu kecil, wajib atau alangkah baiknya kita berikan penguatan. Terus berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam pengetahuan siswa, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Itu saat siswa menjawab pertanyaan. Terus saat siswa balik bertanya, usahakan kita langsung merespon, langsung menjawab pertanyaan siswa, dan membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Umpan balik ini ya, membalikan ke siswa. Terus selanjutnya
menunggu beberapa saat. Jadi jangan langsung misalnya kita mengajukan pertanyaan. Misalnya saya guru matematika, saya kasih soal ke siswa, misalnya 5 kali 5 berapa? Harus kita kasih jeda waktu Bapak Ibu. Jangan langsung, oh si A nggak bisa, dan si B, nah seperti itu. Jadi harus dikasih jeda waktu. Selanjutnya, asesmen diagnosis dan kognitif tindak lanjut. Mungkin bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu ya, dan di data Ibu mungkin juga sudah ada, bisa Bapak Ibu dibaca. Untuk selanjutnya, asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnostik kognitif. Saya kasih soal ke siswa, misalnya 5 kali 5 berapa? Harus kita kasih jeda waktu Bapak Ibu. Jangan langsung, oh si A nggak bisa, dan si B, nah seperti itu. Jadi harus dikasih jeda waktu. Selanjutnya, asesmen diagnosis dan kognitif tindak lanjut. Mungkin bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu ya, dan di data Ibu mungkin juga sudah ada, bisa Bapak Ibu dibaca. Untuk selanjutnya, asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnostik kognitif. Apa tadi Bapak Ibu ya? Diagnostik kognitif Itu mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Oke, tadi Pak Agus yang selalu aktif ini untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Terima kasih Pak Agus. Sama ya, untuk melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, langkah-langkahnya sama. Harus kita langkah pertama kita persiapan dulu, habis itu pelaksanaan, dan selanjutnya diagnosis dan tindak lanjut. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Langkah pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Jadi kalau kelas 7, 1 kelas di bawahnya berarti kelas 6 ya Bapak Ibu ya. Terus 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. 7 turun ke bawah 2 kelas berarti kelas 5. Terus untuk persiapan, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan tindak lanjut. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca di slide-nya. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif, contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Nah, di sini asesmen awal matematika kelas 3 SD Bapak Ibu. Ada tujuan pembelajaran tindak lanjutnya adalah siswa itu memberikan pembelajaran, siswa diberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda sesuai dengan KD-nya. Oke, selanjutnya selesai Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai presentasi saya atau mengenai pemaparan materi saya, silakan Bapak Ibu diberikan waktu. Baik, mohon izin bertanya. Baik, Bu Dwi, silakan. Pertanyaannya, sepenting apa asesmen diagnostik untuk siswa? Terima kasih. Oke, pertanyaan Bu Dwi, sepenting apa asesmen diagnostik itu dilakukan? Adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab? Mengapa asesmen diagnostik itu penting dilakukan? Oke, mungkin saya coba menjawab sendiri ya Bu Dwi. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan.
Mengapa asesmen diagnostik itu perlu dilakukan? Untuk kurikulum sekolah penggerak ini ya, kita diutamakan untuk mengetahui dasar siswa, kemampuan dasar siswa. Kita harus mengetahui kondisi awal siswa. Siswa itu bagaimana, siswa A bagaimana, kita harus bisa mengelompokkannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, disinilah kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memancing atau mengelompokkan siswa tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang dirangkum atau yang disebut dengan asesmen diagnostik. Mungkin itu Bu Dwi. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita menutup presentasi saya, sebaiknya kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita berdoa, menundukkan kepala sejenak. Berdoa selesai. Terima kasih.